Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya berjadwal Vino, NPM 21 praktikan laboratorium gambar teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggambar produk wastafel otomatis menggunakan AutoCAD. Yang pertama kita atur untuk ukurannya dulu, kita klik image. Setelah itu kita atur, saya menggunakan desimal, ini 2 angka belakang di akhir, lalu saya menggunakan satuannya adalah cm. Lalu kita klik OK. Selanjutnya saya akan membuat kerangka dari wastafel itu. Saya menggunakan rectangle. Sini saya menggunakan ukuran 0,5 kali 18. Lalu selanjutnya saya akan membuat kerangka untuk lebarnya. Di sini saya menggunakan rectangle juga dengan ukuran 10 kali 0,5. Nah, lalu saya akan membuat untuk penggabung antara kerangka lebar dan kerangka panjang. Di sini saya menggunakan rectangle juga ukuran 0,6 kali 1 cm. Oke, dan ini lalu untuk ini kan biasanya bentuknya itu kalau dari tampak luar itu terlihat ada sedikit bentukan. Jadi saya menggunakan ini, lalu saya buat di sini. Saya menggunakan tatapan derajat, jangan di sini. Lalu selanjutnya juga yang di bawah saya mau enter, tekan di sini 8 derajat. Oke. Lalu ini untuk menghapus ini saya menggunakan fungsi trim. Fungsi trim saya gunakan untuk objek ini, saya hapus yang atas, dan saya hapus ini, dan juga saya bagi. Setelah jadi, lalu kita akan di sini. Kita lihat sudah pas. Kita copy, kita letakkan juga di sini. Sampai ke sini. Oke, kerangka ini akan kita letakkan persis pada kurang lebih 1 cm. Oke, kira-kira segini. Lalu selanjutnya kita copy bagian ini juga. Kita copy ini di sini. Selanjutnya, karena ini masih terdapat bagian-bagian yang ini, kita akan menghapusnya menggunakan fungsi break. Kita klikkan break, kita hapus segala bagian sini ke sini. Oke, hapus dari sini sini. Sini. Dari sini ke sini. Itu sebelah kiri juga kita hapus. Sudah. Lalu selanjutnya kita akan membuat, di sini kita akan mengkopinya lagi. Saya PSD, saya copy, kita copy seperti ini kurang lebih. Di sini saya menggunakan ukuran sekitar 7 cm ya. Oke, kurang lebih segitu. Selanjutnya ini juga kita akan copy sama di atasnya. Lalu kita copy, kita 1 cm, kita sudah. Apakah ini sudah 7 cm? Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat bagian tempat air. Ini saya akan menggunakan ukuran 3 kali 3,5 cm. Oke, kita di sini sudah.
Setelah itu kita membuat bagian akan membuat tatakan dengan ukuran 6 kali 1. Saya akan rapikan untuk saya letakkan. Oke, baik, karena ini menggabung dengan si tempat air, maka dari itu kita akan menghapus bagian ini. Kita menggunakan trim. Jika sudah, kita akan membuat layar monitoring. Untuk layar monitoring ini saya akan membuat dengan ukuran 1 dikali 3 cm. Nah, ini kita 1,5 cm dari kiri, lebih di sini. Nah, di sini karena layar monitoring itu ada kotak di tengahnya, jadi kita menggunakan fungsi offset. Jadi kita akan membuat bangun yang sama dengan ukuran lebih kecil di dalamnya. Kita klik offset, lalu kita pilih objeknya, kita tarik berapa senti ke dalam. Di sini saya tarik 0,25 cm. Lalu selanjutnya kita akan membuat pada bagian bungkus suhu. Sini saya akan membuat tubuhnya itu juga bentuk rectangle dengan ukuran 1 kali 1 cm. Nah, ini kita letakkan sekitar 1 cm dari sini. Kita ukur apakah sudah 1 cm. Setelah itu kita akan membuat lingkaran di tengah yang fungsinya sebagai sensor untuk suhu. Ini saya membuat circle di sini saya akan buat kira-kira di tengah, diameternya kira-kira sekitar 0,15. Lalu di sini saya akan membuat sensor untuk ukurannya. Di sini saya membuat dengan ukuran tar 0,25 kali 0,30. Oke. Ini kita turunkan. Ini jika sudah, saya akan melanjutkan dengan membuat wastafelnya. Wastafel di sini saya membuat dengan ukuran 5 cm untuk bagian atas wastafel. Nah, di sini saya akan letakkan di atas kerangka, kira-kira di sini. Kita luruskan lagi. Oke, baik. Setelah sudah lurus, kita akan membuat dengan ukuran di bawah wastafel 1 kali 3 cm di bawah kerangka. Akan mencari titik tengah dari ini. Setelah sudah, kita akan melanjutkan dengan menggambar bagian penyambung antara wastafel dengan pipa. Di sini saya menggunakan ukuran 1 cm kali 0, cm. 1 cm kali 0,5. Enter. Selanjutnya kita akan menggambarkan pipanya. Pipanya di sini saya menggunakan ukuran 0,5 cm dan untuk panjangnya kita menyesuaikan. Oke, baik, sudah. Karena itu letak di belakangnya, maka ini akan kita harus tambahkan fungsi break. Kita pilih objeknya. Nah, kurang lebih ini adalah bagian tampak depan dari wastafel. Selanjutnya kita akan membuat bagian tampak samping. Tampak samping di sini kurang lebih untuk kerangkanya sama, hanya mungkin beda di lebar. Kita akan membuat kerangka lebarnya dulu. Sini untuk kerangka lebarnya saya menggunakan ukuran 4 kali 0, cm. Kurang lebih kurangnya seperti ini. Untuk besar lingkarannya ini, lingkaran untuk pengait itu kurang lebih sama, jadi kita copy saja. Kita copy, kita letakkan di sini, kurang lebih bagian tengah. Di sini. Oke, setelah sudah pas, kita pasang juga di sini. Paskan kurang lebih segini. Oke, jika sudah pas, kita samakan penempatannya. Ini akan kita rapikan penempatannya kurang lebih di sini, kurang lebih segini. Kita juga akan mengcopy bagian rangka tingginya.
Akan pasang di sini. Sudah, lalu kita copy lagi. Kita juga akan memasangnya. Oke, sudah. Sebelum kita mengcopy ininya, kita harus menghapus bagian ininya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan fungsi break. Kita akan menghapus bagian ini mulai dari sini ke sini. Oke, selanjutnya dari sini ke sini. Selanjutnya dari sini. Oke. Terus selanjutnya bagian ini. Oke, untuk menghapus bagian ini saya menggunakan fungsi trim. Kalau ini udah kita hapus saja. Oke, tetapi kita ulangi di bagian sini. Lalu selanjutnya ini kita akan copy sebanyak 3 buah seperti pada sisi depan. Seperti sini kita tarik untuk ukurannya lebih segini. Kita buat garis saja untuk mengukur secara pastinya. Nah, kita rapikan dulu. Kira segini. Ini kita rapikan. Nah, jika sudah pas, kita hapus garis bantunya. Kita delete. Begitupun untuk pada bagian atas. Bagian atas juga kita copy tadi. Lalu kita samakan untuk ukurannya. Oke, kurang lebih ini terlihat masih kurang lurus, jadi kita lurusin lagi. Oke, jika sudah, kita akan membuat bagian samping dari tempat air. Ini kita copy saja, kita letakkan di sini karena kurang lebih ukurannya sama. Oke, jika sudah pas, langsung kita selanjutnya menggambar bagian samping dari keran atau sensor pada keran. Kurang lebih ukurannya juga sama, jadi kita copy saja. Kita tarik titik tengahnya. Oke, jika sudah, kita akan membuat sisi kanan dari wastafel. Ukurannya yaitu sekitar kotak dengan ukuran 30 kali 5 cm. Kita letakkan di sini. Oke, maka ini sudah pas. Kan bisa sedikit ke kiri. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu bagian bawahnya ini dengan ukuran 2,5 kali 1 cm dengan ukuran 2,5 kali 1 cm. Kita buat rectangle dengan ukuran 2,5 25 kali 5 cm. Oke, jadi kita akan buat bagian bawah wastafelnya dengan ukuran 25 kali 10 cm. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk bagian bawahnya di sini saya menggunakan ukuran yang sama dengan sisi depan, jadi kita langsung copy saja. Mulai dari tempat wastafel penghubung antara wastafel dengan pipa, dan pipanya saya menggunakan ukuran sama, jadi kita langsung copy saja. Kita copy dari sini, Ctrl V, kita tempatkan di sini. Nah, habis ini. Oke, sisi bagian kanan sudah selesai, jadi kita akan membuat sisi bagian samping kiri. Kurang lebih sama, jadi kita akan mengcopy saja bagian ini dan merubahnya sebagian. Kita letakkan ini di sini. Lebih di sini. Oke. Untuk bagian samping kanan ini yang berbeda hanyalah tampak pada tempat air. Jika di samping kiri itu tampak dari samping jika di samping kanan itu tampaknya itu adalah kotak
penyimpanan air, tapi kalau di bagian samping kiri yang tampak adalah bagian dari tatakan dan juga layar monitoring. Jadi ini kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Oke, ini kita ganti dengan tatakan ini. Jika terlihat dari samping, tatakan atau meja ini memiliki ukuran sekitar 3 kali 1 cm. Kita buat rectangle dengan ukuran 3 kali 30 kali 10 cm. Oke. Nah, ini kita letakkan lurus dari sini. Untuk tampak bagian sampingnya dari layar monitoring ini saya buat dengan ukuran 25 kali 10 cm. 25 kali 10 cm. Enter. Kita letakkan lurus juga kurang lebih di sini. Letak kurang lurus. Jika sudah, bagian tampak kiri pun juga sudah. Sekarang kita menggambar bagian dari tampak belakang. Tampak belakang ini hampir sama dengan tampak depan, hanya terbalik. Jadi kita copy saja. Jadi kita di sini menggunakan fungsi mirror untuk membuat gambar belakang dari wastafel. Untuk menggambar bagian belakang dari wastafel ini, karena karena bentuknya hampir sama dengan bagian depan, jadi saya menggunakan fungsi mirror pada bagian ini. Jadi kita ketik mirror, lalu kita pilih objeknya, kita copy, lalu kita enter, lalu kita buat line-nya, yang lurus, kira-kira di 270 derajat. Nah, sudah dalam keadaan terbalik. Tinggal kita, oke, jika sudah, ini apakah kita ingin menghapus gambar awal, kita pilih tidak ya. Nah, ini kita rapikan tempatnya, kita geser di sini. Oke, jika sudah kita ini aja, terus bagian mana yang di belakang itu tidak terlihat. Jadi untuk bagian ini karena di belakang tidak terlihat, maka kita akan menghapusnya dengan delete. Bagian ini dengan tombol delete. Bagian ini dari belakang juga tidak terlihat, maka akan kita delete. Untuk selebihnya kurang lebih sama, jadi kita tidak akan berubah. Di sini kita akan membuat tampak bawah dari wastafel. Langkah pertama kita akan membuat kerangka di sini. Kita buat pakai rectangle dengan ukuran 100 kali 5 cm. Oke, jika sudah, kita buat dari sisi lebarnya. Kita buat rectangle lagi, jadi kita langsung tekan enter. Kita cari titik lurusnya di sini. Kita buat dengan ukuran 5 kali 40 cm. Dari masih di atas, kita akan luruskan ke bawah. Tadi itu sudah lurus. Sudah, kita lanjutkan. Untuk bagian bawah di sini kurang lebih sama dengan ini, jadi kita langsung copy saja. Kita letakkan pas di sini. Oke, jika sudah pas, kita juga copy bagian ini. Kita letakkan di sini juga. Oke, kira-kira di sini. Mohon maaf, kita letakkan, kita luruskan. Kira-kira di sini. Oke, jika sudah, di bagian tengah ini kita akan buat lingkaran. Di sini kita membuat lingkaran yang setiap sudutnya ini, jadi di setiap sudut lingkaran ini akan menempel dengan kotak ini. Jadi kita buat dengan circle. Circle kita menggunakan tan. Oke, kita klik saja di sini. Kita klik enter, kita pilih di sini. Oke, maaf, Ctrl Z. Kita enter, kita pilih circle, lalu kita pilih titiknya. Lingkaran ini juga kita akan buat di 4 sisi rangka wastafel. Jadi kita langsung ini aja copy saja. Oke, langsung copy di sini. Kita tarik di tengahnya. Ini kita tarik di titik tengah.
Nah, ini kalau lebih di sini. Oke, nah itu juga kita lakukan di sisi sini. Kita tarik di tengahnya. Oke, kita letakkan di sini. Kita letakkan di titik tengahnya. Oke, sudah. Sisi sini juga. Oke, sudah. Untuk tampak bawah ini yang terlihat adalah bagian bawah dari wastafel. Jadi langsung saja kita buat bagian bawah dari ini, dari wastafel ini. Kurang lebih dengan ukuran yang sama dengan ini. 50 cm. Oke, kita buat dengan ukuran 50 cm. Ketika ada dengan ukuran 50 kali. Kita letakkan pasnya. Oke. Ini sudah terlihat lurus ya. Lalu kita akan juga membuat tapak bawah dari bagian ini. Di sini tadi menggunakan ukuran 30 cm. Buat rectangle dengan ukuran 30 kali 25 cm. Sudah terlihat tengah ya. Ini juga sudah terlihat tengah. Lalu kita akan membuat tapak bawah dari bagian penyambung antara wastafel dan selang ini. Ini dengan ukuran 1 cm kali 1 cm di bagian tengah. Kita buat rectangle dengan ukuran 1 kali 1 cm. 10 kali 10 cm. Oke. Jika sudah, kita tengahkan. Nah, ini sudah terlihat lurus di bagian tengah. Nah, untuk sampingnya juga sudah terlihat lurus. Nah, sekarang kita buat selang bagian bawahnya dengan ukuran 0,5 kali 0,5 cm. Karena bentuknya juga sama persegi, kita menggunakan fungsi offset saja. Offset. Kecilkan. Kita klik offset. Enter. Kita pilih objeknya. Kita kecilkan di 2,5. 2,5. Enter. Udah. Di sini kita lihat sudah lurus dengan atasnya. Nah, di sini sudah terlihat lurus, berarti sudah benar. Nah, sudah. Untuk bagian tapak bawah sudah selesai. Sekarang kita membuat bagian tapak atas. Karena bagian tapak atas kurang lebih sama, jadi kita copy saja. Kita copy ke bagian sini. Ini kita buat di sini. Oke. Kita lalu hapus bagian ininya, lalu kita ganti dengan tapak bagian atas. Kita delete. Oke. Untuk tapak atas di sini akan tampak bagian dari tempat air. Jadi kita akan buat bagian atas dari tempat air. Jadi tempat airnya berukuran 30 cm. Kita akan buat ukuran 30 cm. 30 kali 3 cm. Kita buat rectangle dengan ukuran 30 kali 30 juga. Enter. Oke. Kita letakkan lurus di sisi bawah. Kita letakkan lurus ke bawah. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat tapak atas dari layar monitoring dan pengukur suhu otomatis. Di sini saya membuat dengan ukuran 3 kali 2,5, 30 kali 25 cm. Oke, kita buat rectangle dengan ukuran. Nah, ini sudah lurus. Oke, selanjutnya kita akan membuat tapak atas dari bagian pengukur suhu otomatis. Di sini ada dengan ukuran 10 cm kali 5 cm. Kita buat rectangle dengan ukuran 10 kali 5. Oke, sudah. Terlihat apakah sudah lurus? Kita tarik sini. Nah, ini sudah lurus. Oke. Jadi ini adalah bagian dari proyeksi Amerika dari wastafel ini. Sekarang langkah terakhir adalah kita memberikan ukuran. Karena jaraknya masih terlalu mepet, maka akan kita renggangkan sedikit. Oke. Oke, sekarang kita akan memberikan ukuran dengan fungsi dimension. Oke, kita klik dimension, lalu kita klik ini, lalu kita tarik. Kita klik bagian ini. Kita mulai dari bagian depan dulu, kita klik ini, lalu kita klik dimension, kita klik bagian ini, lalu kita tarik.
Nah, kurang lebih segini. Bisa terlihat ukurannya di 180 cm. Untuk bagian ini juga kita enter, langsung kita pilih ini gitu. Baik, langkah selanjutnya adalah setelah kita sudah selesai memberikan ukuran pada setiap sisinya, lalu pemberian logo. Di sini saya memberikan logo pada bagian sisi tempat air, karena ini menurut saya menjadi fokus utama pandangan pada pengguna. Nah, ini logo saya sini. Oke, selanjutnya kita akan mengisi etiket teks. Sehingga akan membuat multi line teks di sini. Kita akan ketik skala 1:10. Oke. Sudah. Di sini ukurannya kita menggunakan. Kita kecilkan ukurannya. Kita luruskan sampai di sini. Oke, untuk satuannya kita buat 1,5. Oke, kita luruskan. Gunakan ukuran 1,5. Baik, jika sudah terisi semua, terakhir akan kita save. Dan ini adalah hasil dari gambar 2D dari produk wastafel otomatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.